Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik sekalian, sehat semua. Semoga tetap semangat. Kita melaksanakan pertemuan kita hari ini. Lanjutkan untuk mata kuliah promosi kesehatan. Materi yang akan kita bahas hari ini tentang kemitraan dalam promosi kesehatan. Ada beberapa hal yang akan kita sampaikan nanti. Pertama tentang pengertian kemitraan, yang kedua tujuan kemitraan, yang ketiga prinsip kemitraan, yang keempat langkah-langkah pembentukan kemitraan atau jejaring, yang kelima langkah-langkah kegiatan kemitraan atau jejaring, dan terakhir nanti indikator keberhasilan kemitraan atau jejaring. Baik adik sekalian, dari materi ini kira-kira apa bisa terbayang apa itu kemitraan? Ada bisa bantu kira-kira apa itu kemitraan? Oke, jadi ada yang menyampaikan bahwa mitra itu adalah ada orang ataupun tenaga beberapa orang. Jadi ada orang yang berkecimpung, ada yang bergerak dalam kemitraan tersebut. Ada yang bisa menambahkan yang lain tentang kemitraan? Ada wadah, ya, ada wadahnya tempat kita untuk melakukan kemitraan tersebut. Oke, dari semuanya betul semua. Secara garis besar dari pengertian dari kemitraan adalah kerjasama yang sinergis antara dua atau lebih pihak untuk melaksanakan suatu kegiatan dengan menggunakan prinsip dasar kesetaraan, keterbukaan, dan saling menguntungkan. Jadi ada, seperti tadi disampaikan, ada kerjasama dari satu atau dua orang. Jadi bisa satu kelompok atau lebih tenaga perusahaan ataupun tokoh masyarakat, tokoh muda, dan juga orang-orang yang bergerak di bidang masyarakat. Jadi ada bisa bersama antara dua atau lebih pihak yang saling adanya kesetaraan, bukan dan saling menguntungkan. Itulah dari pengertian dari kemitraan. Jadi ada elemen-elemen yang bergerak atau yang tergabung dalam kemitraan itu adalah bisa lintas sektor, bisa swasta, bisa organisasi masyarakat, baik masyarakat, pemuda maupun masyarakat itu sendiri. Baik, kita lanjutkan. Ini ada foto-foto, ada perusahaan-perusahaan yang bisa kita ajak bergabung dalam kemitraan, ada tokoh masyarakat, ada tokoh muda, tokoh adat yang bisa kita, tokoh agama yang bisa kita ajak dalam bentuk kemitraan tersebut. Oke, ini apa yang mendasari terbentuknya atau dibangunnya sebuah kemitraan? Yang pertama adanya kesamaan perhatian. Jadi ada fokus dari berbagai elemen tersebut terhadap berbagai masalah kesehatan yang ada di masyarakat. Jadi ada kesamaan perhatian, ada kesamaan yang dilihat masalah-masalah yang ada di masyarakat. Jadi mereka sama-sama ingin memperbaiki masalah-masalah yang berada di masyarakat. Yang kedua ada saling menghormati, saling menghargai, dan ada timbul kepercayaan. Jadi sebuah mitra itu juga menunjukkan dengan ada saling menghormati antara elemen-elemen yang tergabung dalam kemitraan tersebut. Yang ketiga ada tujuan yang jelas dan terukur. Jadi sebuah kemitraan itu harus punya tujuan yang jelas, arahnya kemana kita membangun suatu kemitraan. Jadi ada tujuan yang jelas yang kita buat dari program kemitraan tersebut. Pasti kita akan melakukan perubahan perilaku di masyarakat dengan berbagai kegiatan promosi kesehatan. Yang selanjutnya ada kesediaan untuk memberi waktu, sumber daya, dan tenaga. Jadi itulah yang nanti yang akan membangun sebuah kemitraan. Ada persamaan perhatian, ada saling menghormati, ada tujuan yang jelas, dan ada kesediaan waktu dan tenaga. Oke, selanjutnya tujuan. Tujuan apa yang akan kita dapatkan dari terbentuknya sebuah kemitraan? Yang pertama, meningkatkan sumber daya. Jadi dengan ada kemitraan kita akan menghasilkan tenaga-tenaga atau sumber daya. Orang-orang yang terlibat di kemitraan itu akan menjadi lebih baik pemahamannya dengan masalah kesehatan dan langkah-langkah yang akan dapat dilakukan untuk mengurangi masalah kesehatan tersebut. Jadi akan ada pelatihan atau peningkatan soft skill bagi orang-orang yang terlibat dalam kemitraan tersebut. Yang kedua, meningkatnya daya jangkau. Jadi dengan daya jangkau, dengan adanya mitra,
beberapa program yang ada di Kementerian Kesehatan bisa didelegasikan ke mitra tersebut. Jadi mereka bisa membuat satu program-program yang memang menjadi masalah mereka. Yang kedua, kualitas. Pasti dengan adanya kemitraan akan meningkat kualitas karena masalah yang ada di masyarakat mereka pahami dan memang betul-betul ada di masyarakat, dan mereka membuat suatu program yang bisa mengatasi masalah tersebut. Yang ketiga, ada tujuan dari kemitraan adalah koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi. Jadi tujuan dari mitra itu pasti akan membangun suatu koordinasi, membangun suatu kebersamaan, membuat suatu kegiatan komunikasi dari seluruh mitra. Jadi mitranya harus selalu terlibat dalam berbagai kegiatan yang ada di masyarakat. Semuanya terlibat, semua memberikan saran, masukan, semua memberikan solusi untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di masyarakat. Yang terakhir tujuannya ada efek sinergi, simbiosis, mutualisme. Jadi ada keuntungan yang didapatkan dari kemitraan tersebut. Sudah pasti kalau kita bermitra pasti ada yang akan kita harapkan keuntungan dari kita membangun sebuah kemitraan. Sampai di sini ada ditanyakan? Baik, lanjut ya. Selanjutnya tentang prinsip kemitraan. Jadi ada 3 hal yang membangun sebuah kemitraan. Yang pertama adanya peningkatan sumber daya, yang kedua ada pengembangan jaring, yang ketiga ada terjalin komunikasi. Jadi 3 hal ini yang membangun sebuah kemitraan. Peningkatan sumber daya. Jadi pasti dalam suatu kita bermitra, pasti kita akan mengharapkan ada penambahan ilmu, penambahan keahlian di dalam mitra tersebut. Jadi kita siapkan dulu seluruh anggota mitra sudah memahami apa-apa yang akan dilakukan dalam kegiatan-kegiatan kemitraan tersebut. Jadi ada peningkatan sumber daya, peningkatan pengetahuan, peningkatan soft skill dari anggota kemitraan. Yang selanjutnya ada pengembangan jaring. Jadi ada jaring yang kita bentuk, berbagai program yang kita bentuk dalam wadah yang sudah kita buat dalam kemitraan tersebut. Ada beberapa elemen tadi, ada peran lintas sektor, peran dari tokoh masyarakat, dan juga peran dari tokoh pemuda, tokoh agama, dan sebagainya. Itu membuat suatu wadah bertemu dalam jaring tersebut. Kalau sudah jaringnya sudah terbentuk, pasti akan terjalin suatu komunikasi. Jadi ada komunikasi di antara anggota dari jaring tersebut. Ada usulan, adapun penyampaian masalah-masalah kesehatan dalam wadah tersebut yang akan dibahas dan dibentuk berbagai perencanaan untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi dengan adanya perencanaan tersebut akan mendukung berbagai upaya promosi kesehatan untuk mengatasi berbagai masalah perilaku di masyarakat. Jadi 3 hal ini yang mendukung atau yang jadi prinsip dasar terbentuk suatu kemitraan. Adanya peningkatan sumber daya, ada pengembangan jaring, dan juga ada terjalin suatu komunikasi. Oke, selanjutnya langkah-langkah kita membentuk suatu kemitraan atau jaring. Yang pertama itu adalah penjajakan, survei. Jadi kita survei ke lapangan masyarakat, elemen apa saja yang bisa kita ajak untuk dalam kemitraan tersebut. Jadi sampaikan bisa lintas sektor, bisa organisasi masyarakat, dan juga orang-orang yang intern perhatian dalam berbagai masalah kesehatan. Jadi kita survei berapa elemen yang bisa kita ajak dalam kemitraan tersebut. Setelah ada hasil surveinya, kita sudah tahu orang-orang ataupun lembaga yang bisa kita ajak, kita lakukan persamaan persepsi. Jadi kita samakan persepsi sama calon anggota kemitraan kita, bahwa ini akan kita harapkan yang kita lakukan dalam mengatasi berbagai masalah kesehatan. Kemudian kita membuat ruang lingkup kegiatannya dan kita bentuk atau tetapkan jaring kemitraan antara pelayanan kesehatan dan juga masyarakat. Setelah mitranya terbentuk, kita akan melakukan suatu kegiatan. Jadi kita membuat satu program, menyusun program kerja jaring. Jadi kita lihat masalah apa yang ada di masyarakat. Kita ambil contoh, mungkin ada masalah gizi buruk,
masalah air bersih. Jadi kita bisa menyusun suatu program untuk mengatasi masalah-masalah gizi buruk. Jadi kita bisa melakukan advokasi ke lintas sektor, misalnya ke instansi yang bergerak di bidang pertanian, pangan untuk mengatasi masalah gizi buruk. Masalah air bersih kita bisa mengadvokasi ke instansi pekerjaan umum atau PUPR, mereka bisa membuat satu jaringan air bersih di masyarakat. Jadi kita bisa melihat berbagai masalah yang betul-betul ada di masyarakat, betul-betul yang dirasakan menjadi masalah kesehatan di masyarakat tersebut. Setelah kita susun program, kita lakukan pelaksanaan kegiatan. Jadi kita rencanakan waktu, kapan, dan orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Berdasarkan kegiatan, kita lakukan pemantauan dan penilaian. Kita evaluasi apakah kegiatan tersebut sudah berjalan dengan baik, apakah sudah berjalan dengan baik, ataupun perlu ada perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan promosi kesehatan tersebut. Oke, yang terakhir ini indikator dari pelaksanaan satu jaring. Ada 3 hal yang perlu kita lihat indikatornya. Yang pertama indikator input, yang kedua indikator proses, yang ketiga indikator output. Pada indikator input kita akan melihat seberapa besar mitra yang aktif dalam kegiatan jaring tersebut. Awal kita sudah sampaikan bahwa ada bisa dari sektor kesehatan, lintas sektor, bisa dari tokoh-tokoh masyarakat, apakah mereka aktif dalam kegiatan jaring tersebut. Jadi kita melihat presentasi dari mitra yang aktif dalam jaring tersebut. Yang kedua masalah pendanaan, apakah ada dana-dana yang bisa kita gulirkan atau kita olah dalam kegiatan di jaring kemitraan. Itu yang bisa kita lihat dalam indikator input. Yang kedua indikator proses, kita akan melihat kontribusi mitra dalam upaya promosi kesehatan. Jadi kita melihat seberapa besar kontribusi mitra dalam memberikan saran, masukan, memberikan langkah-langkah dalam mengatasi masalah kesehatan yang ada di masyarakat. Yang kedua, dalam proses kita lihat adalah frekuensi pertemuan di jaring. Jadi ada beberapa frekuensi pertemuan yang dilakukan oleh mitra tersebut. Semakin tinggi frekuensinya, jadi mitranya dianggap aktif untuk melakukan upaya kesehatan. Kalau semakin sedikit, jadi frekuensinya, jadi misalnya tidak aktif. Jadi perlu ada evaluasi dalam frekuensi pertemuan di jaring. Yang tiga, jumlah dan jenis kegiatan promosi kesehatan. Jadi berapa kegiatan yang dilakukan oleh mitra tersebut, bisa dalam bentuk advokasi, dalam bentuk pemberdayaan, maupun dalam bentuk penyuluhan kepada masyarakat. Jadi kita lihat berapa jumlah kegiatannya dan jenis kegiatan yang dilakukan oleh mitra tersebut. Yang terakhir indikator output, jumlah UKBM, jadi jumlah usaha-usaha kesehatan berbasis masyarakat yang terbentuk di masyarakat. Misalnya ada posyandu, ada posbindu, dan sebagainya. Yang kedua ada jumlah dan kualitas desa siaga. Jadi ada desa yang terbentuk siaga dalam berbagai masalah kesehatan. Kita lihat jumlahnya dan berapa kualitasnya. Yang terakhir tentang jumlah kebijakan, baik tentang Perda, SK, SE, SKB, dan sebagainya yang dihasilkan untuk mempercepat penetapan dari pelayanan minimal promosi di puskesmas atau di masyarakat. Jadi itu adik sekalian untuk materi tentang pendidikan kemitraan, kira bisa dipahami. Kira mitra ini sangat dibutuhkan ya, jadi sangat dibutuhkan karena mitra ini akan menjadi perpanjangan tangan dari pelayanan kesehatan untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan di masyarakat. Demikian materi kita hari ini, mungkin ada manfaatnya. Dikurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.